dahulu, hiduplah satu nenek moyang kita yang bernama Boru Pareme yang merupakan salah satu anak dari Raja Batak pertama. Boru Pareme tinggal di sekitar hutan, dan ketika dia memasuki hutan, dia bertemu dengan satu sosok berupa harimau berkaki 3 bernama Babiat Sitopang. Dia berpikir bahwa harimau itu mau memakannya, tapi ternyata harimau tersebut meminta bantuan Boru Pareme. Kakinya sakit dan ada sesuatu yang tersangkut di tenggorokannya. Boru Pareme pun membantunya, dan semenjak itu harimau menjadi bagian dari keluarga Boru Pareme dan generasi selanjutnya orang Batak yang dinamakan dengan Opung Babiat Sitopang. Populasi harimau yang semakin berkurang, yang dikatakan kurang dari 500 saja sisa harimau sebagai satwa liar yang ada di hutan Sumatera, merupakan sebuah tragedi yang sedih sebenarnya, karena mengingat bahwa harimau seharusnya bagian dari nenek moyang kita yang kita panggil opung, tapi yang terjadi adalah perburuan besar-besaran yang terjadi di mana-mana terhadap. Gimana bisa kita bisa tega untuk membunuh nenek moyang kita sendiri, membunuh opung kita sendiri. Kita nggak bisa diam melihat banyaknya perburuan, gimana harimau harus terpaksa tinggal di dalam kandang, yang ditangkap karena konflik, apa segala macam. Udah saatnya kita mengembalikan lagi rasa sayang masyarakat terhadap opungnya sendiri. Kita udah masuk gua, jadi kita hidupin lagi setannya ya, supaya gampang kita ngeliat. Karena di sini agak gelap. Tahu kan saya mencari yang mana? Bisa, itu kayak setan guys. Iya. Kalian tahu nggak salah satu fungsi gua zaman dulu itu untuk apa? Untuk apa? Tahu, untuk sedikit ya, untuk persembunyian atau rumah opung-opung kita dulu. Jadi waktu penjajahan, terutama waktu perjuangan dulu, mulai dari 1940-an, 1930-an, banyak nenek-nenek moyang kita, pejuang-pejuang yang melawan Belanda itu menjadikan gua-gua yang tersembunyi sebagai tempat persembunyian ya, karena kan Belanda itu tidak terlalu mengenal alam sekitar. Nenek moyang kita punya kekuatan apa itu, walaupun coba. Nama saya adalah Nurul Naila Azmi Dalimunte, dan artinya adalah malam pertama yang bercahaya. Saya memang orang Batak, tapi banyak hal yang membuat saya tidak lagi akrab sebagai orang Batak. Akhirnya saya nggak tahu sama sekali tentang bahasa Batak, karena memang dilarang untuk bicara bahasa Batak. Batak dianggap sebagai pembuat onar, sehingga bisa mengancam keselamatan keluarga. Yang merupakan ternyata benar sebagai Panglima Sisingamangaraja yang gugur, ikut gugur bersama beliau dalam perang melawan Belanda. Dan bagaimana saya pada akhirnya mengetahui luar biasanya nenek moyang saya berusaha untuk melindungi tanah dan air ini. Nenek moyang kita diambil tanahnya, mereka dibunuh,
lalu praktek perkebunan pun mulai dilakukan secara masif. Belanda lah yang memperkenalkan dan mengajarkan praktek monokultur dalam bentuk sawit, karet, dan lain sebagainya. Hal tersebut merubah banyak hal dari kita, merubah bukan cuman tanah kita yang menjadi berbeda, tapi juga identitas kita sebagai suku asli, masyarakat asli yang tadinya hidup berdampingan alam menjadi sangat terpisah, menjadi lupa, dan bahkan gak kenal lagi siapa dirinya. Dan disinilah saya merasa berpikir bahwa apa sih itu sebenarnya konservasi, dan bagaimana konservasi sebenarnya harus dilakukan dengan cara yang berbeda. Penjajahan ini bukan cuma mengambil tanah kita, lalu merubahnya menjadi sesuatu yang tidak seharusnya, tapi juga mengubah kehidupan kita sebagai masyarakat asli, suku asli yang pada awalnya nenek moyang kita sudah biasa hidup berdekatan dengan hutan. Kita yang sekarang pun harus jadi pelindung tanah kita sendiri. Oleh karena itu, saya memilih untuk melakukan konservasi dengan cara yang berbeda, memilih untuk menyediakan ruang aman untuk perempuan-perempuan lain untuk bisa membawa perubahan yang lebih baik terhadap masa depan tanah dan air kita lewat lembaga yang saya dirikan, yaitu Nuraga Bumi Institute. Nuraga artinya adalah badan baru. Bumi artinya terhadap tanah, bumi. Badan baru yang didirikan untuk berdedikasi terhadap bumi, mengabdikan dirinya kepada bumi. Coba pukul. Kena. Ininya lah. Ya. Nih. Kalau yang ini cara kerjanya, nanti binatangnya masuk, mereka tabrak. Nah, baru ini ditarik sampai sangkut. Makin ditarik ini makin ketat. Ya. Dan itu akan semakin dalam, semakin dalam. Ini pasti sini yang dikenainya, mumpung aku nggak punya hutang, nggak apa-apa, nggak mau gue ini. Kalau ada hutang mau juga tadi kan. Nah, udah jadi ini. Oke, kita balikkan. Kalau untuk bukanya, ini bukanya paling aman. Cari aja ininya dulu, tarik, ya sudah, ambil, nggak ada masalah. Jalan, jalan. Ayo. Pulang. Ya itu apa? Apa ini, Miss? Oh, itu. Pelan. Awas. Oh.
Hancurkan aja nih ya. Iya. Siapalah yang masang ini? Ini jerat apa namanya? Ke sana. Ini jeratnya apa? Jerat leher untuk Itu babi itu. Babi kepala hitam. Iya. Babi ngepet. Babi kepet. Banyak lah udangnya. Gak pakai tas. Apa lagi? Ini lah Pak, ini. Oke, ini Ah, tempat jadi kita. gitulah dia ya. Hati-hati kalau jalan. Iya. Nanti Hati-hati sebelum mati. Iya, cuman kalau jalan juga hati-hati. mati. Iya, itu dia. Oke. Ya. Ya sering kali terjadi itu ada permasalahan ketika ada buah-buahan yang berbuah. Jadi ada satwa pergi memakan buah-buahan dan petani itu merugikan. Tapi kenapa itu terjadi? Kita tidak berbicara tentang konflik antara manusia dan melatih beberapa perempuan di kampung untuk tahap pertama seperti untuk melakukan patroli, untuk mengamankan batas kawasan dan juga untuk mengidentifikasi satwa-satwa yang ada di daerah zona penyangga. Jadi memang harus ada perempuan karena itu juga yang terjadi dari zaman dahulu, dari zaman kakek nenek kita, laki-laki dan perempuan itu bekerja sama untuk bisa hidup secara harmonis dengan segala sesuatu, satwa dan semuanya di sekitaran mereka tanpa ada konflik. Kebetulan saya juga bisa taekwondo, jadi bisa melindungi diri saya dan mungkin teman-teman saya juga dari misalnya ada orang memasang jerat gitu kan, mungkin dia tidak suka. Jadi kita pun bisa melindungi diri kita juga dan kawan-kawan yang lain. Rasanya pastinya senang dan bangga tahu kita kan caranya. Mungkin orang lain banyak yang belum tahu dan Ulan dah tahu, jadi merasa ada pencapaian tersendiri yang udah pernah Ulan lakukan. Menurut saya ada sebagian dari laki-laki ya dia menyepelekan perempuan. Kenapa mereka harus menyepelekan perempuan itu? Ya perempuan itu juga sanggup kan mendaki gunung. Tidak mereka saja yang bisa, kami juga harus bisa. Itulah saya senangnya mengikuti patroli ini. Tengok monyet itu, kelentak toko kan. Kenapa saya bilang gitu? Karena saya sudah pernah dibilang kayak gitu kan sama laki-laki lain.
aja kenapa saya sedih-sedih, saya teringat aja kenapa sih mereka menyepelekan perempuan. Ya perempuan itu sanggup gitu. Perempuan itu juga bisa sih seperti laki-laki, kuat, tangguh. Wanita itu tidak ada yang lemah. Apa tuh, Bun? Sarang orang hutan. Sarang Ya, Oh, tapi udah agak lama. C, ya C. tipe C. Ya. Kira-kira berapa itu? Berapa lama? 3 bulan atau 2 bulan lebih lah. Betul itu? Ya, dari mana Jugul tahu? Sudah lama. Karena pernah belajar sih. Saya ingin bergabung karena hobi saya memang ke hutan. Ya, bedanya sih kalau dulu kerja di Malaysia, terutama ya, jauh dari orang tua, sakitnya sakit sendiri. Jadi mau nangis aku. Ya, jadi ya capeknya sih ada kata pepatah mengatakan kejam ibu tiri lebih kejam lagi ibu kota negara orang lain. Ya waktu saya dulu kerja di Malaysia 2 hari sekali udah pasti mimisan. Karena ikon itu jarak 1,5 meter aja dari atas kepala. Menurut saya ikut Nura Gabung ini bagus, sangat penting untuk masyarakat juga, untuk hewan-hewan di dalam hutan juga, karena bisa saling menjaga dan saling melindungi, kayak masyarakat melindungi hutan dan isi dalamnya. Tengok apa yang tadi aku jumpa, coba pas aku tadi mau kencing. Terus? Udah gitu mau kencing di sini, aku baru aku pindah ke sana karena aku jumpa ini. Apa itu? Ini Kotoran ini. Kotoran satwa kayak ini ya. Ya, satwa apa coba? Wih, Ada tulang-tulang. Ini ada bulunya kayak begini ya. ada Ada cangkang. Ini pasti kalau insting Naila ini apa? Kotoran beliau kan? Kotorannya opung, dato. Itu juga yang aku pikirkan tadi, maka aku pindah kencing tadi. Kalau aku kencingnya Karena aja kayak gini tadi. kali harusnya Iya, bulunya kan. ini kan bulu monyet. Perasaan Depi ya senang. Depi nggak tahu jadi tahu semua gitu. Misalnya tentang GPS, Depi nggak tahu, terus diajarin sama Kak Ulan, lama-lama tahu. Jejak, belajar tentang jejak kaki, nemui seekor kotoran datuk itu. Baru itu Depi ketemui seumur hidup, nggak pernah. Wulan dia adalah Melayu, Selfie dia Karo, begitupun Jugul juga dia Karo dan Batak, begitupun saya Batak. Jadi fokus dari proyek ini bukan hanya pada perempuan tapi merujuk kepada perempuan-perempuan kelahiran suku asli di mana nenek moyang mereka merupakan terlahir di tanah ini dari generasi ke generasi sebagai pelindung masyarakat asli juga.
Kita duduk dulu, kita lihat apa yang kita bisa dapat dari kamera trap kita ya. Coba Bu Moni, buka. Ambil memory cardnya ya. Laptopnya. Oh. Pula mukanya di depan kamera. Oh, wow. Ini jarang loh. Bukannya gampang untuk dapat footage atau Iya. gambar. Oh, dia kayak duk gitu Iya. ya, tiba-tiba dari mana? Ya, secara budaya, walaupun sekarang orang berpikir harimau itu adalah sebuah ancaman, orangutan itu adalah ancaman, tetapi kalau kita lihat secara budaya, bagaimana kakek nenek kita itu bisa hidup berdampingan secara harmonis, karena di situ ada penganggapan kalau satwa-satwa seperti harimau, orangutan, gajah, badak itu adalah satwa yang mereka hormati sama seperti yang lainnya. Jadi ya itu yang kita mau bangun kembali, bagaimana generasi-generasi yang sekarang juga bisa hidup berdampingan dengan binatang-binatang seperti ini dengan rasa hormat, bukan dengan cerita yang menakutkan. Menjaga kawasan Taman Nasional Leuser dapat mendukung kelestarian juga masyarakat dan lingkungan di sekitarnya, sehingga kami petugas tidak sanggup melakukannya sendiri, sehingga membutuhkan banyak mitra dalam melaksanakan perlindungan kawasan Taman Nasional Leuser. Selama ini kan memang kegiatan patroli identik dengan laki-laki ya, tapi pada kenyataannya wanita juga bisa melakukannya kan. Harapan ini bisa jadi proyek yang bisa diadopsi di tempat yang lain kan gitu, sehingga ini bisa memberikan pengaruh lah melalui kegiatan ini. Memang bulan pertengahan tahun nanti akan menikah, tapi Bulan tetap melanjutkan ikut bergabung dengan yang lain patroli, tidak berhenti. Ya, semoga dengan adanya kami ini yang lain juga bisa mau ikut untuk menjaga, mencintai alam. Ya, satu, saya ingin membuktikan bahwa saya itu bisa. Saya sudah berumah tangga, tapi saya ingin tetap melanjutkan kegiatan ini. Saya tidak ingin berhenti sampai di situ saja. Untuk masa depan nanti ya, saya ingin, apalagi saya sudah nanti mempunyai anak, saya ingin juga anak saya itu seperti saya juga, mencintai alam, melindungi alam. DP ke Malaysia ingin membantu orang tua. Jika ada pekerjaan tetap di sini, DP tetap di sini, tidak akan pergi meninggalkan tim ini dan kawan-kawan lain. Saya senang di hutan karena banyak satwa-satwa, banyak yang lainnya. Pokoknya nyaman lah, nyaman, tenang. Itu pikiran pun nggak banyak lah dibuat, hilang semua pikiran itu dibuatnya. Perempuan merupakan sebuah roda yang bisa menggerakkan ke arah mana sebuah generasi selanjutnya. Jika perempuan sudah mencintai hutan, menjadikan hutan sebagai bagian dari kehidupannya, nilai kehidupannya, maka
itulah yang akan tergambar pada generasi selanjutnya. Oke, tim masih semangat. Main, luar biasa. Satu, dua, tiga. Seperti Opung Boru Lopian yang hidup mendampingi Sisingamangaraja ayahnya untuk berjuang melawan Belanda puluhan tahun. Begitupun Opung Boru Pareme yang hidup di samping hutan menolong harimau. Saya melihat sosok-sosok nenek moyang kita di antara mereka, perempuan-perempuan tangguh. Mak, Mama, doa Mama, harapan Mama untukku apa, Mak? Ya, namanya orang tua ya mestinya anaknya berhasil. Apa dicita-citakan orang tuanya. Jangan macam mama. Mama orang susah. Ya, mak kita ya jangan macam mamanya yang susah gini. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Nah, inilah upah-upahmu nak ya. Mudah-mudahan dengan upah-upah ini menerima latoniran badanmu kiranya. Berikan dan maksud dan tujuannya ialah supaya seperti yang kita katakan tadi, selamat-selamat kamu di perjalanan, menerima latun di badanmu ini jauh dari mara bahaya. Ini dulu upah-upah untuk anak ya. Bagus-baguslah ya. Apa yang kita katakan berhasil untuk nenek.
Amin.